Xabi Alonso pasti tercengang. Karena apa yang terjadi antara Florentino Perez dan Luka Modric di akhir musim ini bukanlah hal biasa. Modric akhirnya mengungkap bahwa sang presiden Real Madrid, Perez, sampai menangis saat laga perpisahannya. Tapi di balik momen haru itu, ada satu sisi yang jarang dibahas, sisi finansial. Apakah keputusan ini benar-benar murni emosional? Atau ada perhitungan besar di baliknya? Kita bahas tuntas. Halo Madridista dan pecinta sepak bola. Selamat datang di channel ini. Kita akan bahas drama Real Madrid dari sisi yang jarang disentuh media lain, sisi emosional dan juga finansial. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari dunia bola. Luka Modric, legenda hidup Real Madrid, akhirnya angkat bicara soal momen terakhirnya di klub. Dalam sebuah wawancara, Modric mengungkap bahwa Florentino Perez, sosok kuat di balik kejayaan Madrid, menangis saat menyaksikan laga perpisahannya. Modric tidak menyangka akan mendapatkan perlakuan sehangat itu dari seorang presiden klub. Ia merasa sangat dihargai, bahkan sampai detik terakhir. Dalam dunia sepak bola yang semakin keras dan profesional, momen seperti ini sudah sangat langka. Namun yang menarik, perpisahan ini tetap terjadi. Meski Perez menangis, ia tetap merelakan kepergian Modric. Dan disinilah kita mulai mencium aroma lain. Manajemen Real Madrid tengah mengatur ulang prioritas, bukan hanya dari segi taktik, tapi juga keuangan. Luka Modric adalah pemain dengan gaji tinggi. Walau sudah berumur, kontribusinya tetap signifikan. Tapi Real Madrid saat ini tengah masuk fase regenerasi dan efisiensi. Melepas Modric bisa jadi bagian dari strategi pemangkasan beban gaji. Di satu sisi, Real Madrid kehilangan ikon dan daya tarik global. Tapi di sisi lain, mereka juga membebaskan ruang gaji dan membuka peluang untuk mengalihkan dana ke pemain baru. Jangan lupakan bahwa Madrid juga sedang mengincar beberapa nama besar, dan itu tentu butuh ruang finansial. Bahkan rumor yang beredar menyebut bahwa MU siap menawar Tchouaméni hingga 90 juta euro. Jika Madrid berniat mempertahankannya, mereka harus punya neraca yang seimbang. Itulah mengapa keputusan melepaskan Modric bukan hanya soal emosi. Ini adalah langkah rasional, meski perih, untuk menjaga stabilitas finansial klub. Xabi Alonso, sebagai pelatih baru Real Madrid, tentu memikul beban besar. Ia harus membangun generasi baru, dengan pondasi yang berubah total. Kehilangan Modric berarti kehilangan jenderal lapangan, baik dalam permainan maupun di ruang ganti. Modric bukan hanya pemain. Ia adalah figur pemersatu, panutan, dan simbol kejayaan Madrid era modern. Xabi tentu merasakan kehilangan besar, namun ini juga jadi peluang. Xabi bisa lebih leluasa membentuk sistem baru tanpa terlalu bergantung pada old guard. Dengan gaji besar yang dilepas, ia bisa mendorong manajemen untuk investasi pemain muda sesuai visinya. Namun semua itu tidak akan mudah jika klub tidak mendukungnya secara penuh, termasuk dalam aspek finansial. Karena regenerasi bukan hanya soal pelatih, tapi soal anggaran juga. Simbol cinta atau simbol krisis? Tangisan Perez bisa diartikan macam-macam. Ada yang bilang itu bukti cinta pada Modric. Tapi ada juga yang melihatnya sebagai simbol krisis. Real Madrid sedang menghadapi tekanan besar, dari performa, dari publik, dan juga dari aspek finansial. Mengganti pemain legendaris dengan nama baru berarti harus meyakinkan sponsor, fans, dan pasar bahwa proyek ini tetap menjanjikan. Jika salah langkah, bisa-bisa justru merusak nilai brand klub. Dan kita tahu, reputasi uang. Setiap keputusan emosional tetap harus selaras dengan logika bisnis. Tapi, kalau kamu pikir tangisan Perez cuma soal perpisahan dengan Modric, kamu salah besar. Tangisan itu hanyalah awal dari badai besar yang mengguncang Real Madrid. Karena tak lama setelah momen emosional itu, klub harus menghadapi kenyataan pahit lainnya, gagal total di Piala Dunia antar klub. Dan ini bukan cuma soal rasa malu di lapangan. Ini soal kerugian, tekanan dan kemarahan Florentino Perez yang semakin memuncak. Xabi Alonso di ujung tanduk, Vinicius jadi sasaran, dan Real Madrid terancam alami krisis finansial yang tak terduga. Mari kita bahas lebih dalam. Real Madrid kembali jadi sorotan dunia. Bukan karena kemenangan, tapi karena kegagalan besar. Gagal juara di ajang yang seharusnya mudah mereka kuasai, Piala Dunia antar klub. Dan sekarang, bukan cuma Xabi Alonso yang kena semprot, Vinicius pun jadi sasaran empuk kritik, bahkan kabarnya Perez murka besar.
Tapi, di balik emosi itu semua, ada satu hal yang lebih mengerikan. Kerugian finansial besar-besaran, apa yang sebenarnya terjadi? 1. Kekalahan memalukan, Real Madrid. Dibantai habis 4-0 oleh PSG dalam laga yang disebut-sebut sebagai final ideal Piala Dunia antar klub 2025. Skor telak ini membuat publik terdiam, termasuk para fans Madrid yang sudah berharap banyak dari proyek besar era Xabi Alonso. Padahal, komposisi skuad Madrid tahun ini termasuk salah satu yang terkuat, baik dari segi talenta muda maupun pengalaman. Namun, di laga itu, Madrid tampil datar. Disiplin buruk, finishing lemah, dan pertahanan ceroboh, PSG yang tampil klinis justru menutup laga dengan dominasi mutlak, membuat Madrid terlihat seperti tim mediocre. Bukan hanya kalah tapi dipermalukan. 2. Perez murka, Xabi diancam. Menurut jurnalis Javier Gomez dari Marca, Florentino Perez tak menunggu lama. Beberapa jam setelah pertandingan, ia langsung menggelar pertemuan internal darurat. Nada bicaranya tinggi, dan arahnya jelas. Perez kecewa berat dengan Xabi Alonso. Xabi, yang awalnya dipercaya membangun generasi baru Madrid, kini mulai diragukan kapasitasnya di laga besar. Bahkan, disebut-sebut bahwa Perez mempertanyakan pendekatan taktis Xabi yang terlalu berani melawan tim seperti PSG. Belum ada kabar resmi soal masa depan Xabi, tapi jika tekanan publik terus naik, bukan tidak mungkin Perez mulai mempertimbangkan opsi lain. 3. Vinicius jadi kambing hitam. Di tengah kekacauan itu, nama Vinicius Junior muncul sebagai salah satu yang paling banyak dikritik. Bukan karena dia tampil buruk sepanjang turnamen, tapi karena momen-momen penting di laga final tak bisa ia manfaatkan. Beberapa fans bahkan menyebut Vinicius invisible, tidak terlihat kontribusinya ketika Madrid butuh inspirasi. Sebuah narasi kejam mulai terbentuk, bahwa Vinicius gagal tampil sebagai bintang utama Madrid di ajang internasional. Masalahnya, Vinicius bukan pemain sembarangan. Ia punya valuasi pasar di atas 120 juta euro, dan punya beban ekspektasi yang besar. Saat dia tampil buruk, bukan hanya reputasinya yang terganggu, tapi juga nilai komersialnya. Kerugian finansial yang nyata. Nah, disinilah masalah sebenarnya muncul. Kekalahan ini bukan hanya soal gagal juara. Menurut laporan dari Deloitte Football Finance, klub yang menjadi juara Piala Dunia antar klub bisa mengantongi pendapatan tambahan dari sponsor, bonus TV, hingga peningkatan nilai brand sebesar 10-20 juta euro. Real Madrid kehilangan itu. Lebih parahnya lagi, kekalahan ini terjadi di tahun di mana Madrid tengah dalam negosiasi ulang beberapa kontrak sponsor global, termasuk Fly Emirates dan Adidas. Hasil buruk bisa berdampak ke penilaian mitra komersial, karena siapa yang mau mengikat kerja sama mahal dengan tim yang gagal bersinar di panggung dunia? Ditambah lagi, beberapa pemain kunci seperti Vinicius dan Rodrigo sedang dalam tahap negosiasi perpanjangan kontrak. Jika performa mereka terus turun, nilai tawar mereka sebagai ikon pasar juga ikut goyah. Dan ini bisa menekan neraca keuangan klub jangka panjang. Jadi, ini bukan cuma soal rasa malu. Kekalahan di ajang Piala Dunia antar klub ini memicu efek berantai. Tekanan hebat pada pelatih, krisis kepercayaan pada pemain, dan kerugian finansial yang mulai menghantui manajemen. Perez murka? Wajar, karena Real Madrid bukan klub yang bisa seenaknya dipermalukan, terutama ketika menyangkut reputasi dan uang. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa guys.